Woi, Kak. Oh hai, apa Apa kabar? kabar? Baik, Sehat? sehat. Lo Gimana lagi, gimana? lo lagi ngapain, Kak? Lagi mau ada urusan nanti jam 12 Oke. gitu. Ntar abis ini kita ngopi-ngopi kayak. Boleh, siap. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol nih, Kak. Hmm. Syafina Nasyar itu tuh aslinya tuh sosoknya kayak gimana sih sebenarnya? Ayo. Wah, sosoknya kayak gimana? Sosoknya apa ya? Gak terlalu ribet kali ya. Terus juga approachable, Oke. fun. Ya. Tapi ya mungkin kalau emang lagi banyak kerjaan agak jadi sedikit pusing sendiri gitu kan. Apakah sisi ekstrovert lo itu ditujukan dengan pengalaman lo pas waktu kuliah? Gue denger-denger nih kabarnya lo pernah nangis-nangis sambil siaran nih kalau gue denger-denger nih. Nggak nangis-nangis sambil siaran sih, sebenarnya pada saat itu emang lagi ada kendala, cuman kan kalau siaran nggak boleh sambil nangis gitu kan. Oke. Coba dong lo peranggain ketika lo jadi news presenter tuh dikit aja, gue lihat dong. Coba dong. Oke. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Syafina Nasyar di Invest Time. It is time to invest time. Ih, gila. Keren. Oke, kita pindah kayak Boleh. Gimana? Ke sana? suasananya beda ya, adem. Iya, enak dong. Situ ya, satu situ ya. Oke, siap. Oke, sini deh. Nah, siap. Sip. Gimana? Nah, gue mau nanya dong, Kak. Perjalanan lo menjadi seorang news presenter itu tuh awalnya dimulai dari mana? Awalnya dari ya pas kuliah tuh udah join organisasi gitu, LSPR TV. Terus dari situ memang dapat job-job untuk kerja di TV gitu kan. Tapi ya memang casting sendiri sih, bukan dicariin juga gitu. Jadi udah mulai dari 2016, pertama di Metro TV, habis itu pindah ke JAK TV, Tempo Channel, RCTI, sampai akhirnya sekarang berakhir di CNBC. Nah, ngobrolin soal pengalaman waktu lo menjadi news presenter di RCTI, siapa sih sosok panutan lo selama lo berkarir di sana? Panutan ya, sebenarnya kalau panutan sih nggak datang dari RCTI ya. Sebenarnya ya gue suka banget sama orang-orang kayak ya siapa yang nggak suka sama Najwa ya kan, karena keberaniannya dia. Tapi gue juga suka sama sosoknya Rossi gitu. Tapi kalau dari RCTI sendiri siapa ya? Justru gue malah menyukai Helmi Johannes sih, yang sangat senior tapi bener-bener humble banget dan ilmunya banyak banget. Heran tuh sama Om Helmi. Oke. Nah, kalau sosok Helmi Johannes di mata lo tuh kayak gimana tuh? Om Helmi tuh sama junior event gue yang jauh banget aja ya, itu baik banget gitu, masih mau berbagi ilmu, masih apa. Karena gue nggak pernah ketemu Om Helmi in person ya, tapi gue mengikuti dia di sosmednya gitu. Dan anaknya Om Helmi pun sekarang terjun ke bidang yang sama gitu kayak beliau, tapi di Metro TV gitu kan. Jadi sosok kayak Om Helmi tuh apa ya, udah mulai jarang sih. Kebanyakan sekarang kan wartawan tuh kalau udah jago tuh jadi arogan gitu kan, walaupun nggak semua ya. Tapi kalau Om Helmi tuh benar-benar masih merakyat banget gitu. Emang itu sih bedanya senior zaman dulu yang benar-benar tahu kerjanya, susahnya cari berita, sama yang sekarang semua serba instan. Nah, kalau yang menyenangkan dari dunia jurnalistik menurut seorang Syafinas itu apa? Yang menyenangkan adalah kita punya privilege untuk menjadi orang pertama yang mengetahui segala peristiwa gitu. Karena kan kalau misalkan ada kebakaran, orang mah ngejauhin, kita ngedeketin gitu. Ada bencana, orang ngejauhin, kita ngedeketin. Ditambah lagi privilege-nya juga adalah kita bisa wawancara semua strata sosial dari masyarakat gitu, dari orang yang paling misalkan paling tinggi posisinya sampai yang mungkin nggak bekerja atau apa tuh, kita bisa wawancara mereka gitu. Dan pekerjaan kita juga dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Jadi harusnya tingkat keamanannya lebih terjamin begitu. Itu sih yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin kan, karena kalau orang biasa belum tentu bisa wawancara pejabat dan bisa menanyakan hal-hal yang bersifat kritik atau yang bersifat cukup sensitif. Tapi kan kita bisa untuk menanyakan hal tersebut karena sifatnya wartawan kan untuk meluruskan. Ini beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup viral di mana seorang pemuda yang melamar kekasihnya dengan cara yang unik, yakni presentasi. Yoski ternyata diterima tuh sama kedua orang tuanya tuh. Apa tanggapan lo soal hal ini? Dan kalau misalkan kemarin Mas Iksan Novianto juga melakukan hal yang serupa, kira-kira respon lo gimana tuh, Mas?
Ya kalau orang yang ngelamar gue Ihsan Novianto, apapun caranya gue terima ya, karena emang dia udah sama gue udah 6 tahun gitu kan. Tapi kalau terkait kasus itu ya menarik sih, memang seharusnya cowok melakukan segala hal ya buat dapetin pacarnya. Kabarnya lo pernah dibilang mirip sama Angel Glitters tuh. Sampai gue denger kabarnya lo juga pernah ikut ajang reality show di salah satu televisi swasta. Nah, itu bener nggak sih Kak? Dan ceritain dong pengalaman lo waktu itu. Iya, benar. Itu waktu itu belum kerja di TV sih. Waktu itu cuman baru jadi talent biasa. Terus ditawarin sama, pada saat itu programnya kalau nggak salah di Trans 7 deh. Mau nggak ikut acara asli atau palsu mirip Angel Peter. Terus gue kayak ya udah, yang penting gue mah dapat duit. Gue mikirnya gitu doang pada saat itu. Tapi ya memang pada saat itu nggak menang karena ada satu orang lagi yang jauh lebih mirip daripada dia gitu ya. Kalau kayak gitu-gitu sih buat seru-seruan aja, gue orangnya nggak terlalu ambi yang gimana-gimana sih. Nah, ini juga banyak yang belum tahu nih. Kabarnya lo pengen banget bercita-cita jadi news anchor dan koresponden di salah satu televisi berita ternama dunia, yakni BBC. Dan kabarnya juga lo pengen punya program sendiri nih di sana. Sejak kapan lo bermimpi seperti itu tuh, Pak? Kalau mimpi sih dari pertama terjun ke dunia media sih. Cuman kenapa pengen di BBC? Karena dia kan base-nya London juga ya gitu. Jadi lebih kece gitu. Tapi ya belum kebuka nih jalan ke sana. Cuman ya gue percaya sih apa yang gue lakuin sekarang bisa membuka jalan gue ke sana gitu. Terus kalau masalah pengen punya program sendiri, justru lebih pengennya punya program sendiri di dalam negeri gitu kan. Biar ngebahasnya lebih relevan dengan negara gue sendiri gitu. Karena nggak peduli berapa jauh gue kerja, pasti gue masih memiliki keinginan untuk bisa ada di dalam negeri, bikin program sendiri, ngebahas isu-isu dalam negeri, itu sih. Ini kabarnya juga lo pas waktu masih siaran di RCTI, lo itu merupakan salah satu asisten produser dan news anchor termuda di sana nih Kak. Nah, itu gimana ceritanya tuh Kak? Iya, memang benar, karena ya sesederhana teman-teman anchor di sana jauh lebih tua. Jadi pada saat gue di RCTI emang gue yang paling muda gitu. Gue masuk 2018, sekarang 2022 ya. Berarti gue masuk umur 21 lah di situ ya. Emang pasti gue paling muda sih. Gitu, karena yang lainnya udah nama-namanya udah besar, Lini Marina, Tommy Cokro, Rizky Bin Hasan, Rian Kandiza, Verlina juga udah terkenal dengan program sergapnya gitu, Tasya Sharif, siapa yang nggak tahu nama-nama itu kan. Dan gue masuk ke sana sebagai orang yang paling bontot. Tapi ya senangnya adalah karena semua tuh kayak gue jadi punya kakak baru gitu kan. Ditambah produser-produser di RCTI itu kan emang hitungannya senior semua gitu kan. Oh ya, ada Nawayogi Kusuma juga, maksudnya siapa yang nggak kenal mereka itu semua gitu kan. Khususnya buat orang yang nonton berita ya, mungkin pasti hafal sih sama sosok-sosok ini gitu kan. Gitu, dan produser-produsernya juga di sana kan karena senior jadi mengayomi. Jadi gue nggak ngerasa diintimidasi sih walaupun gue yang termuda di sana. Mengawali sebagai wartawan freelance di salah satu TV lokal di Jakarta, apa alasan lo untuk pindah ke CNBC? Pertimbangan gue adalah, kan dari dulu gue juga pindah-pindah ya sebenarnya. Pertimbangannya adalah umur sih. Maksudnya gue ngerasa oke, dari umur segini sampai umur segini target gue apa. Di umur segini sampai umur segini target gue apa. Dan gue pindah ke CNBC kan berarti di umur 25 ya, baru 26 gue kemarin. Menariknya CNBC adalah dia TV ekonomi gitu. Dan apa ya, menurut gue jarang orang yang benar-benar pinter ekonomi gitu di maksudnya TV ekonomi kan di Indonesia nggak banyak gitu kan, dan yang bisa menjadi pakar ekonomi khususnya perempuan juga nggak banyak gitu kan. Nah, gue mau mengambil ceruk itu untuk menjadi kesempatan gue gitu. That's why gue diajakin pindah ke CNBC, ya udah oke, ayo. Dan gue senang sekarang di CNBC, bahkan kepikiran mau kuliah lagi ngambil fokus yang jurusannya ekonomi dan segala macam, karena ternyata ekonomi menyenangkan sekali. Nah, menurut pandangan lo lebih sulit mana, membawakan program berita biasa atau program berita ekonomi? Pasti ekonomi sih, karena ekonomi nggak bisa kita asal ngomong. Maksudnya berita biasa pun kita nggak bisa asal ngomong kan. Kita namanya wartawan harus bekerja berdasarkan data. Tapi kalau ekonomi itu kan angka, hitung-hitungan dan segala macam. Terus topiknya juga lebih general. Ekonomi itu kan nggak cuma ngebahas pertumbuhan ekonomi negara. Tapi kalau ekonomi kita ngebahas perkembangan perusahaan, laporan keuangan, bahkan sampai ke energi, bisnis, industri, itu kan masuk ke ekonomi. Kadang orang ngerasa ekonomi tuh susah banget ya, padahal sebenarnya ekonomi itu adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Ibaratnya pasti semua orang ngalamin kan harga cabai naik gitu kan, harga tahu tempe naik gitu kan, tapi orang ngerasa susah ekonomi, padahal menurut gue yang udah cemplung sih asal mau belajar sih nggak pusing lah.
Oke, sekarang kita bahas yang lain lagi nih Kak. Ini beberapa waktu yang lalu nih, beberapa iklan dan produk dalam negeri ternama tuh banyak yang masang iklan di New York Times Square untuk kegiatan promosi yang sebelumnya musisi dan public figure di Indonesia juga pernah terpampang di sana. Urusan biaya kabarnya harus sedia puluhan miliar rupiah dan harus punya uang 700 juta untuk biaya perharinya. Gimana tanggapan lo soal hal ini, dan kalau lo seorang miliarder, lo pengen masang apa di sana, Bea? Sebenarnya itu sebagai bentuk promosi ya. Biasanya perusahaan kan pasti mengalokasikan biayanya untuk kegiatan promosi, marketing and promotion. Jadi kalau memang perusahaannya itu bagus, kayak katakanlah Erigo bisa masang iklan di sana, ya berarti memang dia punya budgetnya ke sana gitu. Either dia mau bakar duit atau emang itu profitnya dia, ya itu urusan perusahaan. Tapi ketika once orang bisa pasang iklan di sana dengan budget yang tadi lo bilang segitu besar, artinya kan memang ada alokasi dana ke sana gitu. Kalau gue miliarder, yang pasti gue sebelum mikir ke sana gue beli rumah dulu sih. Gitu ya. Daripada gue masang iklan di sana. Siap. Bicara soal dunia jurnalistik lagi nih Kak. Kabarnya lo juga seorang musisi dan penyanyi yang beberapa tahun yang lalu tuh mengeluarkan beberapa single yang hits pada saat itu. Nah ini lo gimana nih bisa jadi seorang musisi dan penyanyi nih Kak? Iya, sebenarnya sebelum gue jadi presenter justru gue nyanyi sih. Memang nyanyi itu dari kecil sebenarnya. Tapi pas kuliah akhirnya ngeluarin single, terus pada saat itu job yang datang ke gue tuh malah job nge-MC, job jadi presenter. Akhirnya gue ngerasa oke lah, vakum dulu aja nyanyinya gitu. Keterusan sampai sekarang malah nggak nyanyi lagi. Berarti bakat lu udah seni dari dulu ya gitu ya? Seni ada dari orang tua sih memang. Dan kabarnya juga lo sangat fasih berbahasa Inggris dan Melayu. Nah ini coba nih lo kenalin diri pakai bahasa Melayu nih Kak. Bahasa Melayu kan sebenarnya nggak beda jauh ya, kayak hi everyone, nama saya Syafina Nasyar. Bila nak jumpa dengan saya, you can come to my office, ada Kak Tendean, and then kita bisa cakap-cakap banyak. Nah ini seorang Syafinas juga ternyata hobi banget sama traveling, seni dan olahraga. Dan kabarnya juga seorang Syafinas nih suka olahraga boxing. Nah itu gimana tuh? Iya, kalau boxing udah dari 2018 sih udah Muay Thai gitu. Terus kalau suka olahraga emang suka banget sih. Sekarang lagi nekunin tenis sama softball. Sisanya aku suka juga bulu tangkis. Pernah juga ikut-ikutan main fun futsal, tapi emang kayaknya kalau futsal kurang kurang passion. Tapi kalau diajakin fun futsal sih oke aja gitu. Tapi kalau yang seneng sih ya bulu tangkis. Sekarang lagi keganjringan tenis, softball, sama ini baru join F45 buat meningkatin muscle. Nah ini denger lagi nih seorang Syafinas nih sering minder karena nggak percaya diri atas kemampuannya dan sering bandingin diri lo sama orang lain. Nah kalau boleh tahu bener nggak sih Kak, dan lo bisa klarifikasi nih kan? Iya, kalau minder sih menurut gue manusiawi ya, namanya kita manusia, semua orang pasti ada rasa kecil hati gitu. Justru kalau nggak ada rasa kecil hati harus curiga, sombong kali nih orang gitu kan. Tapi ya nggak yang minder sampai akhirnya nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak sih. Maksudnya ya ada mindernya, tapi abis itu udah bisa mensiasatinya lagi kalau sadar setiap orang punya kemampuan beda-beda. Kita dikasih kemampuan juga beda-beda, belum tentu orang yang kita minderin juga jauh lebih baik. Itu kan semua permainan pikiran aja gitu kan. Minder sih ada, cuman nggak yang berlebihan gimana-gimana. Masih di dalam batas normal lah, untuk demi memacu diri aja biar bisa lebih baik lagi. Last but not least, kasih 3 tips public speaking yang baik dan benar menurut seorang Syafinas Nasyar. Public speaking, karena komunikasi itu 2 arah, jadi start from being a good listener. Lo harus pintar dulu menjadi pendengar yang baik, and then practice. Itu udah harus. Kalau kamu bisa ngomong tapi kamu nggak practice, percuma. Ketiga adalah percaya diri gitu. Percuma kamu kemampuan public speakingnya udah oke, udah banyak latihan, tapi percaya dirinya kurang. Nah, kita percaya diri harus gali melalui jam terbang. Jadi kalau ada gagal sekali 2 kali, it's okay. Yang penting percaya diri aja dulu. Jadi kemampuan public speakingnya terlatih. Season Friends, menarik banget nih Syafinas Nasyar udah sharing-sharing dan ngobrol ngalor ngidul bareng YouTube Season Production nih guys. Thank you ya Kak ya.
Sama-sama. Mulai thank dari you ya. perjalanan karir, pengalaman menjadi news presenter dan menjadi jurnalis, sampai ikut ajang reality show dan juga pernah jadi musisi, sampai ke ranah kehidupan pribadi yang baru aja diceritain gitu. Ya, thank you. Oke Kak, thank you Kak. Mampir-mampir lagi ya. Siap, oke.